Tahun 1997, Sudirman mendapat gelar Jenderal Besar Anumerta berbintang 5. Gelar yang hanya dimiliki oleh beberapa jenderal saja sampai hari ini. Dalam sejarah RI, maka Sudirman adalah Jenderal RI yang pertama dan termuda. Patung dan monumen Jenderal Sudirman didirikan di banyak kota seperti Jogja, Ambarawa, Surabaya, dan sekarang saya ada di Jakarta. Sudirman mengawali keberhasilannya ketika pasukannya berhasil merebut senjata dari pasukan Jepang di Banyumas. Sudirman berhasil mengelola, mengorganisir batalion peta menjadi sebuah resimen di Banyumas yang akhirnya menjadi tentara Republik Indonesia untuk masuk dalam peran yang lebih besar dalam revolusi Perang Kemerdekaan Indonesia. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat terbentuk atau TKR, maka ia diangkat menjadi Kepala Divisi 5 Banyumas. Melalui Konferensi Nasional TKR 12 November 45, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima TKR, Panglima Perang Republik Indonesia. Perang besar pertama yang dipimpin oleh Sudirman adalah perang yang dikenal dengan nama Palagan Ambarawa. Terjadi bulan November sampai Desember 1945 melawan tentara Nika dan Inggris. Setelah perang 5 hari ini, maka tentara Inggris mundur ke Semarang. Dengan kata lain kalah dan Sudirman menang. Maka pada tanggal 18 Desember 1945, Presiden Indonesia Republik Indonesia Soekarno melantik Sudirman sebagai jenderal. Sudirman mendapat jenderal bukan karena pendidikan di akademi militer, tapi karena prestasinya yang luar biasa. Saya berada di depan Monumen Jogja Kembali untuk memperingati para pahlawan yang gugur dalam agresi militer kedua Belanda di Yogyakarta. Nah, dalam agresi militer kedua Belanda di Jogja ini, itulah saat itu Jenderal Sudirman memimpin pergerakan. Saat itu dia berusia 31 tahun dan sudah menjadi jenderal. Walaupun sakit paru-paru atau tuberkulosis, tapi dia tetap memimpin perjuangan sambil ditandu. Ketika tahun 90-50 beliau meninggal, maka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Yogyakarta. Sudirman selama hidupnya ia dikenal sebagai orang yang teguh pada keyakinan dan prinsip. Pribadinya itu ditulis dalam sebuah buku yang ditulis oleh Cokro Pranolo, pengawal pribadinya selama Perang Gerilya. Cokro Pranolo sendiri akhirnya pernah menjadi gubernur Jakarta ini. Nah, Sudirman itu meninggal di usia yang menurut saya cukup muda, 34 tahun. Tetapi ia dikenang sebagai jenderal besar. Saya ambil inspirasi sederhana. Hidup ini bukan seberapa lama kita hidup, tapi apakah hidup ini berdampak bagi orang lain. Dan Sudirman yang mati pada usia muda, tetapi dia punya pengaruh dan punya dampak yang luar biasa karena prinsipnya yang sangat menonjol, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan bangsanya, kepentingan pasukannya lebih daripada kepentingan diri sendiri. Semua orang mengenang kisah Sudirman sebagai jenderal yang di masa-masa terakhirnya terserang penyakit paru-paru dan dia tetap memimpin perang gerilya, memimpin pertempuran dengan ditandu dalam keadaan sakit. Di atas tandu, dia tetap memimpin perjuangan. Kalau Anda mau dikenang hidup Anda, sekali lagi bukan seberapa lama Anda hidup, tapi apakah hidup Anda berdampak. Untuk memiliki hidup yang berdampak, maka kita ambil inspirasi Sudirman, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Salam dahsyat, luar biasa.